Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifah dari kelas 12 IPA. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi kelas 12 IPA, yaitu materi fisika tentang induktansi diri. Apa sih itu pengertian dari induktansi diri? Perlu diketahui, dengan pengertian induktansi sendiri, dia kemampuan suatu induktor, misalnya saja pada solenoida atau toroida, dalam menyimpan flux magnetik dan GGL induksi yang diakibatkan oleh perubahan flux magnetik sendiri dinamakan GGL induksi diri. Sedangkan induktansi diri itu dia merupakan sifat dari sebuah kumparan atau penghantaran listrik yang menghasilkan medan magnetik sendiri saat arus listrik mengalir melaluinya, serta penyebabnya itu dia perubahan flux magnetik pada kumparan, dan hal ini terjadi karena ada pada GGL induksi sendiri yang dihasilkan dalam kumparan itu sendiri. GGL induksi sendiri yang terdapat pada kumparan akan menahan naiknya arus ketika arus bertambah dan juga menahan turunnya arus jika arus berkurang. Serta dapat dikatakan bahwa induktansi diri itu dia suatu fenomena di mana terjadi induksi suatu tegangan pada suatu kawat berarus. Selanjutnya, selain dari pengertian induktansi diri itu, dia ada kegunaan dan keterbatasan pada induktansi diri. Kegunaan induktansi diri itu dia bisa menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Induktansi diri atau induktor itu dia digunakan sebagai menyimpan energi dalam perangkat. Induktor digunakan sebagai relay, motor induksi, transformator, dan masih banyak yang lainnya. Induktansi diri itu dia bergantung pada permeabilitas, di mana N itu dia adalah jumlah putaran, S adalah keengganan kumparan. Karena keengganan bergantung pada permeabilitas, maka induktansi diri itu dia bergantung pada permeabilitas. Keterbatasan pada induktansi atau induktor itu dia pada dalam bentuk murni sulit dibuat karena efek nyasar dan ukurannya. Sedangkan kapasitor relatif itu dia mudah dibuat dengan efek nyasar yang dapat diabaikan, dan induktor dapat mempengaruhi komponen terdekat dalam rangkaian dengan medan magnetnya. Selanjutnya ada juga rumus induktansi diri. Rumus induktansi diri itu pada besar dari GGL induktansi diri bergantung pada kecepatan perubahan kuat arus listrik yang terjadi, serta bersamaan itu bisa mencari besar GGL induktansi diri pada kumparan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada sigma sama dengan L dl per dt, atau sigma sama dengan minus L delta L per delta T sama dengan minus L buka kurung L2 dikurang L1 per T2 dikurangi T1 tutup kurung. Dengan keterangan sigma itu dia GGL induksi diri itu sama dengan V, L induktansi diri itu dia sama dengan H, I kuat arus itu dia sama dengan A, dan T itu dia sama dengan waktu atau S ya. Jadi induktansi diri apabila berubah melewati suatu kumparan, terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. GGL terinduksi ini berlawanan arah dengan perubahan flux. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, kenaikan flux magnetik juga akan meningkat. Selanjutnya dia kenaikan flux magnetik akan menginduksi dengan arah arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Sebagai contoh soal pada induktansi diri itu dia ada soal sebuah induktor atau kumparan memiliki besar induktansi diri 10 pangkat minus 3
arus yang melewati kumparan mengalami perubahan dari 1A menjadi 2A dalam 0,2 detik. Besar gaya gerak listrik yang timbul pada kumparan tersebut adalah, jadi dia mencari sebuah besar gaya listrik yang timbul pada kumparan. Jadi dengan menggunakan rumus sama dengan minus L dt per dt. Jadi sigma itu dia sama dengan, masukin lagi angka-angkanya, minus 10 pangkat minus 3 ya. Kenapa masih dia minus 10? Karena dilihat dari rumusnya. Rumus itu dia menggunakan sigma sama dengan minus L dt per dt. Jadi sigma sama dengan minus 10 pangkat minus 3 kurang buka 2 minus 1 per 0,2. Selanjutnya setelah dimasukin angka-angkanya, baru tinggal dikurang-kurangin aja. Jadi misalkan 10 minus 10 pangkat minus 3 diubah menjadi minus 10 pangkat minus 2. Masukkan lagi rumusnya. Sigma sama dengan minus 10 pangkat minus 2 per, di bawahnya tuh dia 0,2 diubah menjadi 2. Sama dengan lagi sigma sama dengan minus 5 kali 10 pangkat minus 2 volt. Itu dia jawaban dari berapa besar gaya gerak listrik yang timbul pada kumparan tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.